Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1691. Brian Holt terkekeh dingin sambil bergerak maju. Stephen Walker dengan dingin berseru. Tuan Muda Holt, saya sudah muak dengan udik desa ini. Ayo tangkap dia. Tamara Ebony lalu tanpa sadar menjawab. Tuan Muda Holt, ini bukan kesempatan yang tepat. Anda, dari semua orang, harus mengetahui aturan yang dimiliki Paramount. Jika kita memaksakan tangan kita di sini, kita akan mendapat masalah serius. Tamara secara alami tidak peduli dengan kesejahteraan Harvey. Dia hanya takut dia akan terseret ke dalam situasi itu. Nona Ebony, udik desa ini sangat sombong sekarang. Jika aku tidak membunuhnya sekarang, reputasiku akan ternoda seluruhnya. Kamu harus menjauhi masalah ini. Aku akan menangani semua tanggung jawab atas insiden ini. Brian melangkah maju dengan ganas setelah dia selesai berbicara. Lady Kate Walker telah tiba. Seseorang berseru tepat pada saat ini. Semua orang secara tidak sadar menoleh. Bahkan Brian yang ganas pun apinya sedikit berkurang. Harvey berbalik, penuh rasa ingin tahu juga. Kecantikan tinggi dan mempesona terlihat berdiri di pintu masuk. Dia mengenakan pakaian yang ditampilkan di landasan pacu oleh Channel tahun itu. Pergelangan tangannya dihiasi dengan Patek Philippe. Dia juga dengan santai mengenakan kacamata hitam Gucci, memamerkan bentuk wajahnya yang indah sekaligus menunjukkan keluarga dan latar belakangnya yang luar biasa. Tamara sendiri juga cantik, tapi dia sama sekali bukan pesaing Kate. Cynthia Zimmer, sebaliknya, tidak lebih buruk dari Kate sendiri. Tapi karena Cynthia masih seorang mahasiswa, kecantikannya secara alami membawa sedikit kepolosan. Tapi Kate berbeda. Aura dan penampilannya dianggap sebagai standar terbaik bagi kebanyakan orang. Dia cantik dalam jumlah yang tepat, menggerakkan hati banyak orang juga. Tamara dengan cepat menghentikan Brian dan berseru. Lady Walker ada di sini, jangan lakukan hal yang gegabah. Brian mengerutkan kening. Dia cukup cemburu pada Kate. Ayah Kate adalah wakil pemimpin cabang Longman Mordu. Dikatakan bahwa ayahnya memiliki peluang besar untuk mendapatkan promosi. Dan diduga, keluarga Jin Mordu juga sangat menyukainya. Itulah mengapa betapapun luar biasanya identitas yang dimiliki Brian, dia bahkan tidak berani membuat masalah di jamuan ulang tahun Kate. Setelah memelototi Harvey dengan dingin, Brian kemudian dengan dingin berseru. Kau beruntung, bocah. Aku akan membiarkanmu lolos untuk saat ini karena Lady Walker ada di sini. Tapi kau tidak bisa bersembunyi selamanya. Tamara dan Cynthia sudah berjalan menuju Kate bersama yang lainnya. Wanita kaya yang tak terhitung jumlahnya dan selebritas terkenal di internet semuanya berjalan maju juga. Kate, kamu akhirnya di sini. Bagaimanapun, ini pesta ulang tahunmu. Tidak pantas tanpamu di sini. Sekelompok wanita berkumpul bersama, masing-masing cantik dengan caranya sendiri. Benar-benar pemandangan yang memanjakan mata. Brian dan Stephen berjalan mendekat dan menyapa Kate dengan senyum di wajah mereka. Dibandingkan dengan mereka beberapa saat yang lalu, mereka tampak seperti panutan, pelopor bisnis mereka. Maafkan aku, semuanya. Kalian semua harus tahu bahwa keluarga Walker gelisah karena apa yang terjadi di cabang Longman baru-baru ini. Itu sebabnya aku keluar untuk menangani sesuatu terlebih dahulu sebelum datang ke sini. Aku minta maaf telah menghabiskan begitu banyak waktu semua orang, tapi aku pasti akan minum 3 gelas bir sebagai hukuman nanti. Kate secara alami tampak seperti wanita yang sangat beradab. Dia telah dengan sopan menyapa orang banyak bahkan tanpa sedikit pun ketidaktahuan, namun dia tetap menjaga jarak untuk mencegah orang lain berpikir bahwa dia ingin akrab dengan mereka. Ngomong-ngomong, dia adalah eksistensi yang bisa membuat seseorang merasa tenang dan senang. Kate akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Harvey, lalu bertanya dengan tenang. Kurasa kita belum pernah bertemu. Ini adalah Bab 1692. Harvey York.
Sebelum Tamara Ebony dan yang lainnya memperkenalkan Harvey, dia dengan tenang terus berbicara. Aku seorang penjaga keamanan di Fragrant Hill yang menempel di Cynthia Zimmer untuk makan. Kate Walker membeku, lalu menunjukkan sedikit ketertarikan di matanya. Seseorang berani menyebutkan karir mereka di zaman sekarang ini di mana semua orang suka pamer. Sangat menarik. Cynthia terdiam sesaat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kakak iparnya selalu seperti ini. Tetapi karena dia tahu bahwa Harvey pasti punya rencana lain, dia tidak membeberkannya. Tamara, di sisi lain, wajahnya memerah. Dia merasa sangat malu. Tamara adalah orang yang membawa Harvey masuk. Harvey menodai reputasinya ketika dia menyatakan kepada Kate bahwa dia hanyalah seorang satpam rendahan. Brian Holt dengan dingin berseru pada saat itu. Nona Walker, saya merasa kita harus membuang orang yang bergantung pada orang lain untuk makanan seperti ini keluar dari sini. Lingkaran ini tidak menerima orang seperti itu. Tuan Muda Holt, aku yang mengadakan pesta ulang tahun di sini. Setiap orang yang datang ke sini adalah tamuku. Itu artinya mereka adalah temanku, dan mereka akan menjadi sekutu di masa depan. Kate tidak meremehkan Harvey karena mengungkapkan pekerjaannya dan menghentikan Brian, lalu dengan murah hati mengulurkan tangan kanannya ke arah Harvey. Namaku Kate Walker, senang bertemu denganmu. Selain Cynthia, Kate adalah satu-satunya yang menatap langsung ke mata Harvey saat berbicara. Harvey kemudian dengan tenang menjawab. Senang bertemu denganmu juga. Harvey juga mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Kate dalam jumlah yang tepat setelah dia menjawab. Dia sama sekali tidak berniat memanfaatkan Kate. Pandangan aneh melintas di mata Kate. Yang disebut jabat tangan itu juga hanya ujian bagi Harvey. Namun reaksi Harvey jauh melebihi ekspektasi Kate. Matanya berbinar sejenak, secara alami meragukan identitas Harvey. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Baiklah, karena ini jamuan ulang tahunku, tolong jangan menahan makanan dan minumannya. Ada juga banyak kegiatan menyenangkan di Paramount. Silakan bergabung dalam aktivitas apapun yang kamu suka di sini, anggap rumah sendiri. Semuanya, bersenang-senanglah dengan masa tinggalmu di sini. Jika tidak, aku hanya akan menyalahkan keramah tamahanku yang buruk." Kerumunan bersorak. Meskipun tidak ada seorang pun di sini yang membutuhkan uang, mereka merasa lebih bersemangat bermain dengan barang gratis. Harvey tidak bergabung dengan orang-orang itu. Dia dengan santai mencari segelas jus apel dan meminumnya sambil bersandar di sudut. Tatapan Harvey terkadang beralih ke Kate. Dia berpikir bahwa dia tampak cukup menarik. Ayah Kate, Justin Walker, adalah satu-satunya orang yang dapat melawan Aiden Bauer dan Rachel Hardy. Dan menilai dari kesan Kate, Justin mungkin juga lebih unggul. Harvey berpikir untuk berurusan dengan cabang Longman Mordu melalui Kate terlebih dahulu. Namun karena Aiden dan Rachel tidak meminta dukungan dan hanya menyampaikan berbagai informasi, hal ini membuktikan bahwa aliansi mereka mampu menahan kekuatan lawan untuk sementara waktu. Itulah mengapa Harvey tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan dulu. Prioritas Harvey adalah melindungi Cynthia hari itu. Jadi, kecuali dia memiliki kesempatan yang jelas, dia tidak akan dengan sengaja menimbulkan lebih banyak masalah. Melihat Cynthia, yang melewati sekelompok orang berbicara dengan semua karakter besar di industri hiburan, Harvey menunjukkan kekaguman di matanya. Cynthia sudah dewasa saat itu, dia bukan gadis kecil yang Harvey kenal lagi. Dia memiliki ambisi dan karir untuk dikejar. Harvey merasa bersyukur. Harvey, kita terlalu gegabah tadi. Maaf. Brian, Stephen, dan Tamara, semuanya mendatangi Harvey saat itu dan berbicara dengan nada minta maaf. Bab 1693. Apakah ada yang salah? Harvey York menunjukkan ekspresi acuh tak acuh, bahkan tidak menatap mata ketiganya. Brian Holt mencondongkan tubuh lebih dekat dan mengangkat gelas anggurnya ke arah Harvey. Nona Walker benar. Karena kita semua mengenal satu sama lain, kita semua berteman di sini. Kita tidak harus secara khusus berteman di sini.
Aku di sini untuk meminta maaf atas betapa gegabah dan kasarnya aku memperlakukanmu sebelumnya. Stephen Walker menyipitkan matanya dan berkata, Tuan York, tolong jadilah orang yang lebih baik di sini dan jangan meributkan kami orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana kedengarannya? Tamara Ebony juga membungkuk. Harvey, mari kita rukun saja. Cynthia Zimmer tidak memperhatikan apa yang terjadi di sini karena dia masih mengobrol dengan sutradara di tengah keramaian. Harvey tersenyum tipis sambil melihat ketiganya, lalu dengan tenang menjawab. Maaf, kalian bertiga tidak berhak menjadi temanku. Kalian tidak layak. Burung hantu. Tamara tiba-tiba memutar sepatu hak tingginya, dan dia hampir jatuh ke tanah. Tapi dia baik-baik saja karena dia jatuh tepat di atas Harvey. Brian dan Stephen maju dan mengangkat Tamara dengan tergesa-gesa. Tamara, kamu baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Brian dengan acuh melambaikan tangannya setelah beberapa saat. Lupakan. Dia memiliki posisi tinggi sebagai penjaga keamanan di Fragrant Hill. Jangan meminta lebih karena dia tidak ingin berteman dengan kita. Brian dan yang lainnya segera pergi setelah itu. Harvey dengan damai menyaksikan ketiganya berjalan menjauh darinya sambil menunjukkan senyum tipis. Dia terlalu malas bahkan untuk mengekspos mereka karena memainkan trik kotor seperti menjebaknya. Ketika tangan kanannya merogoh sakunya, berlian 2 karat muncul di sela-sela jarinya. Harvey menjabat tangan kanannya. Apa yang disebut mineral terkuat kemudian berubah menjadi debu dan tersebar di seluruh tanah. Harvey pergi dari tempatnya berdiri seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Begitu dia berjalan menuju area hiburan, dia melihat Kait bermain kartu poker melawan orang lain. Meskipun itu hanya permainan 21 and Pontoon, itu adalah permainan psikologi dan keterampilan. Keberuntungan hanya berperan kecil dalam permainan. Banyak tuan muda yang kaya ingin melawan Kait, tetapi mereka semua dihancurkan di atas meja. Dan menurut kesepakatan, orang yang kalah harus minum gelas dengan jumlah yang sama dengan poin di tangan mereka. Banyak tuan muda harus menenggak bir sampai kenyang. Semuanya terasa sangat mengerikan. Stephen dan yang lainnya ingin ikut bersenang-senang, tetapi mereka semua mengerutkan kening setelah melihat pemandangan seperti itu. Kait benar-benar wanita yang menakjubkan. Mengesampingkan penampilan dan auranya, posenya ketika dia dengan santai duduk di sana telah memicu imajinasi tak terbatas pada orang lain. Tapi masalahnya adalah dia terlalu kuat. Dia benar-benar telah mengalahkan setiap orang dalam permainan yang setiap pria kuasai, 21 and Pontoon. Sejak awal, wanita ini bahkan tidak meminum seteguk pun alkohol. Melihatnya dengan santai membagikan setumpuk kartu sementara jari-jarinya yang ramping menari-nari di sekitar telapak tangannya yang kurus, kerumunan itu merasa sangat haus. Akhirnya, setiap pria yang hadir kalah. Tak satu pun dari mereka bisa memenangkan satu pertandingan melawan Kait. Saat Kait memberikan tangan baru, matanya berbinar saat dia melihat Harvey. Melihat Harvey yang baru saja menikmati pertunjukan, Kait tersenyum. Harvey, apakah kamu ingin bermain melawanku selanjutnya? Secara alami, Kait hanya ingin menguji Harvey. Lagi pula, cukup menarik bahwa seorang satpam bisa tetap setenang ini bahkan sampai saat ini. Harvey kemudian dengan tenang menjawab. Aku tidak tertarik. Bab 1694. Setelah melihat Kait Walker menantang Harvey York, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Stephen Walker kemudian dengan dingin berseru. Harvey, apakah kau tidak tertarik, atau kau hanya tidak tahu cara memainkan permainannya? Beritahu kami, toh itu tidak memalukan. Brian Holt kemudian dengan tenang menjawab. Tuan muda Walker, mengapa menempatkannya di tempat yang sulit? Dia hanya udik desa. Bagaimana dia bisa tahu cara bermain 21 and Pontoon? Namun, dia mungkin bisa bermain perang jika kamu memintanya. Kerumunan tertawa penuh ejekan setelah mendengar kata-kata itu. 21 and Pontoon hanyalah nama lokal untuk game tersebut. Di Gaule, permainan itu disebut blackjack. Orang yang tidak mengetahui aturan mainnya bahkan tidak akan tahu apakah mereka menang atau kalah, apalagi memainkannya dengan benar.
Dalam keadaan seperti itu, orang seharusnya berterus terang jika mereka tidak tahu cara bermain game. Mengapa ada orang yang mengatakan bahwa mereka tidak tertarik demi martabat mereka? Orang-orang seperti itu akan menderita hanya untuk menyelamatkan muka. Kait menatap Harvey sambil menunjukkan ketertarikan pada matanya. Bagaimana aku bisa membuatnya lebih menarik bagimu? Harvey kemudian dengan tenang menjawab. Tidak ada artinya berjudi demi alkohol, dan berjudi demi uang adalah ilegal. Jadi, mengapa kita tidak bermain dengan taruhan yang lebih tinggi? Jika kamu kalah, kamu akan menjadi milikku untuk malam ini. Milikmu untuk malam ini. Tamara Ebony mendidih karena marah sambil berdiri di samping. Harvey York, apakah otakmu sudah mati? Kau pikir kau siapa? Kau ingin dia menjadi milikmu. Apakah kau berpikir bahwa kau dapat memiliki seseorang seperti dia? Penjaga keamanan sepertimu bahkan tidak berhak mengatakan itu. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Cepat dan minta maaf pada Kait. Tamara ketakutan dan marah pada saat bersamaan. Jika satpam ini berhasil menyinggung Kait, Tamara tidak akan pernah bisa bertahan di industri hiburan di masa depan. Cynthia Zimmer bingung sambil menatap Harvey. Kakak iparnya bukan orang seperti itu. Kenapa dia meminta sesuatu seperti itu? Brian dan Stephen membeku, lalu tertawa terbahak-bahak. Penjaga keamanan ini tidak tahu bahaya macam apa yang dia hadapi. Lagi pula siapa Kait Walker itu? Dia adalah wanita dari keluarga Walker, seorang putri kaya sejati, orang yang sama yang menarik perhatian salah satu dari 6 pangeran Mordu, Lucas Jean. Namun dia masih berani mengajukan permintaan seperti itu. Bahkan jika dia ingin mati, ini masih bukan rencana yang bagus. Tanpa pikir panjang, Brian dan yang lainnya mulai membalik bangku. Tidak ada yang bergerak. Seru Kait dengan dingin, lalu menatap Harvey dengan ekspresi dingin di wajahnya. Jika bukan karena ulang tahun Kait, dia pasti sudah membuat Harvey menjadi pakan ikan sekarang. Dia kemudian dengan dingin memelototi Harvey. Aku akan bermain 3 putaran denganmu. Bahkan jika kamu memenangkan 1 putaran melawanku, aku akan menghitungnya sebagai kemenangan. Kamu akan mendapat 1,5 juta dolar jika kamu melakukannya. 1,5 juta. Cukup banyak orang yang tersentak setelah mendengar kata-kata Kait, diam-diam bersorak atas kemurahan hatinya. Bukankah orang bodoh seperti Harvey akan membeku setelah mendengar bahwa dia akan mendapatkan 1,5 juta dolar? Tetapi semua orang merasa bahwa Harvey tidak akan menang. Tapi jika kamu kalah, kamu harus berlutut dan menamparkan wajahmu sendiri ratusan kali, lalu bekerja untuk keluarga Walker selama 3 tahun penuh. Apakah kita sepakat? Kait sudah memikirkan semuanya. Keluarganya memiliki beberapa gedung seni bela diri kuno yang dibangun. Mereka semua adalah bangunan bobrok. Dia akan menyuruh Harvey membersihkan kamar kecil ketika saatnya tiba. Stephen terkekeh dingin setelah mendengar kata-kata Kait. Itu mencuri untukmu, bocah. Bahkan sulit untuk bisa bekerja untuk keluarga Walker. Kau sangat diberkati menjadi bawahan keluarga. Tamara dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Cynthia, di sisi lain, mencondongkan tubuh lebih dekat ke Harvey dan berbisik. Kakak ipar, berhentilah bermain-main. Kamu hanya harus meminta maaf kepada Lady Walker. Lagi pula kamu tidak pandai dalam permainan. Harvey tersenyum dan menatap Kait. Mari kita ganti topik. Apakah kamu punya pacar? Kait membeku. Tidak. Jika aku menang, kamu akan menjadi pacarku. Kata Harvey dengan tenang. Selama aku di Mordu, kamu harus mengikutiku kemanapun aku pergi. Tetapi jika aku kalah, aku akan berlutut dan menamparkan diri sendiri 1000 kali dan kemudian bekerja untuk keluargamu seumur hidupku. Bab 1695. Seluruh kerumunan membeku setelah mendengar kata-kata itu, lalu meledak dengan penuh amarah. Harvey York, mengapa kau berusaha keras untuk mendapatkan apa yang tidak akan pernah kau miliki? Apakah kau memiliki beberapa sekrup longgar atau sesuatu? Kau ingin Lady Walker menjadi pacarmu? Mengapa kau tidak melihat dirimu sendiri di cermin sebelum kau mengatakan sesuatu seperti itu? Kait,
Tidak perlu sopan dengan orang seperti ini. Buat saja dia menjadi pakan ikan. Brian Holt, Stephen Walker, dan yang lainnya mendidih karena marah. Mereka ingin menamparkan Harvey sampai mati kalau-kalau dia terus melebih-lebihkan kemampuannya. Cynthia Zimmer terkejut. Apa yang coba dilakukan kakak iparnya? Apakah dia mencoba menipu saudara perempuannya, Mandy Zimmer? Jika itu masalahnya, bagaimana Cynthia akan memberitahunya? Kate, sebaliknya, tidak marah. Ekspresinya sedingin es pada saat itu. Harvey York, kamu tampak percaya diri. Harvey mengangkat bahu. Itu bukan kepercayaan diri. Aku hanya suka bermain dengan taruhan yang lebih tinggi. Apakah kamu bermain atau tidak? Jika tidak, maka aku akan pergi. Kate membanting 3 setumpuk kartu poker baru di atas meja dan kemudian berseru. Baik, aku akan bermain denganmu. Harvey kemudian menjawab dengan tenang. Ladies first. Kamu bisa memberiku kartu terlebih dahulu. Kate dengan dingin berseru. Baiklah, aku akan berurusan dulu. Tapi, aku akan memberimu 10 set kartu yang berbeda. Pilih salah satu dari mereka jika kamu menuduhku menggertakmu. Kate hanya dapat memiliki 1 set kartu karena dia adalah dealer. Harvey, bagaimanapun, adalah seorang pemain. Itu cukup mencuri baginya, dia bisa memilih di antara 10 set kartu yang berbeda. Tapi Harvey menolak tawaran itu dan dengan tenang menjawab. Berikan saja aku 1 set kartu. Aku khawatir kamu akan menentang kata-katamu ketika kamu kalah seperti ini. Baik. Kate selesai berbicara. Dia mengocok setumpuk kartu dan memberi isyarat kepada Harvey untuk memotong setumpuk kartu, lalu membagikan 1 kartu menghadap ke atas dan 1 menghadap ke bawah. Kate memiliki kartu as, sedangkan Harvey memiliki seorang raja. Apakah kamu mendapatkan kartu lain? Hanya berurusan denganku 3 dan menghemat waktu. Benar, tidak perlu berurusan dengan mereka secara telungkup. Tunjukkan saja kartunya. Harvey acuh tak acuh. Dia tidak tertarik membalik kartu itu sendiri. Baik, seperti yang kamu inginkan. Swosh, swosh, swosh. Kate membagikan 3 kartu sekaligus. Balik. Sebuah kartu as hati. As hati dengan seorang raja diperhitungkan dalam 11 poin. Brian dan yang lainnya tertawa. Lagi pula, anak ini memang memiliki keberuntungan yang bodoh. Balik. Kartu berikutnya adalah kartu as sekop. Brian cukup terkejut. Dia tanpa sadar berkata. Dia sangat beruntung di sini. Tamara Ebony dan yang lainnya mengangguk serempak. Dia cukup beruntung. Sayang sekali dia memainkan 21 dan Pontun. Dia memiliki total 12 poin sekarang. Dia akan kalah begitu dia mendapatkan kartu dengan 10 poin. Secara alami, mereka tidak pernah percaya bahwa Harvey bisa menjadi lawan Kate. Meskipun keluarga Kate tidak memiliki situs perjudian dunia bawah, dia cukup mahir dalam permainan tersebut karena ketertarikannya pada permainan tersebut. Keberuntungannya juga dianggap berada di luar dunia ini. Bagaimana Harvey bisa menang? Balik. Kartu ketiga terungkap. 8 sekop. Seorang raja, 2 es, dan 8 ditambahkan hingga total 20 poin. Tangan ini dianggap hampir tak terkalahkan dalam game ini. Sayang sekali Harvey memiliki 1 kartu lagi yang dibagikan kepadanya. Jika kartu itu bukan kartu as, itu akan gagal. Tetapi apakah itu mungkin? Sudah ada 3 es di atas meja. Bagaimana mungkin kartu terakhirnya bisa menjadi yang lain? Semua orang memandang Harvey dengan penuh ejekan, berpikir bahwa tidak mungkin Harvey bisa menang. Kate melihat kartu terakhir yang menghadap ke bawah di atas meja, lalu bertanya dengan tenang. Apakah kamu ingin membalik kartu itu sendiri? Atau apakah kamu akan melipat? Harvey hanya terkekeh. Tidak ada artinya jika aku tidak membalik kartu setelah bermain dengan taruhan setinggi itu, bukan? Tapi kalau ada yang mencoba mengingkari kata-katanya, mengapa kamu tidak membalik kartu itu untukku juga, Lady Walker? Jantung Kate berdetak kencang. Dia kemudian tanpa sadar mengulurkan tangan kanannya dan menekannya di atas meja. Balik. Kartu terakhir terungkap. As berlian. Total 21 poin. Kemenangan penuh.
Kerumunan itu mati diam. Bab 1696. Tamara Ebony membeku. Cynthia Zimmer membeku. Brian Holt membeku. Stephen Walker membeku. Bahkan Kate Walker, yang membalik kartu itu sendiri, bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua menatap kosong ke meja seolah-olah mereka tidak percaya bahwa itu nyata. Semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah Harvey York. Mereka tidak percaya bahwa Harvey benar-benar memenangkan satu ronde melawan Kate. Ini bukan hanya keberuntungan murni. Jika itu hanya keberuntungan, maka Harvey akan menjadi orang paling beruntung yang masih hidup. Kate menarik napas dalam-dalam dan menilai Harvey sekali lagi dengan bingung. Tepat saat pertama kali bertemu Harvey, dia tahu bahwa dia bukan pria biasa. Tapi dia tidak pernah mengira bahwa Harvey adalah serigala yang bersembunyi di balik pakaian domba. Kate benar-benar tersesat. Dia merasa tidak mau dan tidak berdaya pada saat yang sama. Kamu kalah. Apakah kamu berencana untuk mengakui kekalahan setelah 2 kekalahan lagi? Atau apakah kamu akan menjadi wanitaku sekarang? Harvey memecah kesunyian dan menatap Kate dengan mata penuh kegembiraan. Menatap wajah Harvey yang tampak polos, Kate tidak tahu harus berkata apa saat itu. Di sisi lain, Brian dan yang lainnya menganggap Harvey terlalu sombong dan gila. Apakah dia tidak takut menyinggung setiap orang di lingkaran sosial atas Mordu dengan melakukan ini? Apakah satpam seperti dia menganggap dia berkarakter besar atau semacamnya? Harvey York, beraninya kau pamer. Taruhan lagi dengan Lady Walker jika kau punya nyali untuk melakukannya. Seru Brian. Harvey kemudian dengan tenang menjawab. Lupakan saja. Apakah kamu tidak bertaruh tinggi? Brian memelototi Harvey, lalu dengan tegas berseru. Mainkan satu ronde lagi dengan Lady Walker. Jika kau menang, aku akan memastikan untuk mengakhiri semua konflik di antara kita. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak akan membuat masalah untukmu mulai hari ini dan seterusnya. Tetapi jika kau kalah, kau harus menarik kembali taruhan yang kau buat dengan Lady Walker. Secara alami, Brian ingin membantu Kate sambil juga memberi kesan yang baik pada Lucas Jean. Rasanya seperti membunuh 2 burung untuk 1 batu. Seru Tamara setuju di samping juga. Itu benar, cepat dan lakukan. Lagi pula aku tidak percaya keberuntunganmu akan bertahan selama itu. Aku tidak tertarik bertaruh denganmu. Tentu saja, kau bisa bertaruh dengan kepala jika mau. Jika aku menang, kepalamu akan dipotong. Tetapi jika aku kalah, aku akan mengambil kembali taruhan sebelumnya. Apakah kau berani? Harvey tersenyum tipis sambil mengucapkan kata-kata itu. Brian menunjuk Harvey. Dia tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Itu karena dia tidak akan berani. Dia tidak akan berani bertaruh pada hidupnya. Harvey bahkan tidak bisa repot-repot menatap Brian lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Kate dan tersenyum hangat. Apakah babak ini dihitung atau tidak? Jika Kate di sini mengatakan tidak, aku juga tidak keberatan. Beri aku ciuman, lalu aku akan menganggap taruhan itu tidak pernah terjadi. Kate, berikan ciuman. Apakah ini nama yang bisa kau panggil dia? Apakah ini sesuatu yang bisa kau tanyakan? Tamara dan selebriti lainnya akan batuk darah. Karena aku bertaruh denganmu, aku akan mengakui kekalahanku. Kate menatap Harvey dengan dingin. Menurut kesepakatan, aku akan menjadi pacarmu selama kamu di Mordu. Selama kamu tidak melakukan apapun yang melewati batas, aku akan memenuhi kebutuhanmu dan makan, berbelanja, dan bahkan menonton film bersamamu. Kate masih berpura-pura tinggi dan perkasa, tapi wajahnya sudah memerah. Dia adalah wanita dari keluarga Walker, tapi dia belum pernah berkencan dengan siapapun sebelumnya. Tidak peduli apa taruhannya. Harvey sudah dianggap sebagai cinta pertamanya. Kate Walker yang tinggi dan perkasa secara alami akan merasa sangat malu dengan situasi ini. Sempurna. Harvey bertepuk tangan dan memandang ke seluruh kerumunan. Hari ini adalah hari ulang tahun pacarku, dan juga hari pertama kita bersama. Silakan makan dan minum sesukamu. Harvey kemudian berjalan ke depan dan melingkarkan tangannya di pinggang Kate, lalu tersenyum hangat.
Ayo, bersulang untuk semua orang. Bab 1697. Arogan. Tak tahu malu. Gila. Seorang pria kecil mabuk oleh kesuksesannya. Seorang pria yang tidak memiliki rasa bahaya. Identitas macam apa yang kau miliki? Tempat apa menurutmu ini? Beraninya kau mengambil hadiah utama, Kate Walker, pergi. Apakah kau tidak tahu batasanmu? Setelah melihat aksi Harvey, Brian Holt, Stephen Walker, dan yang lainnya semua mengedipkan mata. Mereka ingin mencekik Harvey sampai mati saat itu. Cynthia Zimmer menutupi mulut kecilnya. Sejujurnya dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Bagaimana kakak ipar bisa seperti ini? Tetapi berpikir bahwa Harvey mungkin punya rencana lain, Cynthia memaksakan kebenciannya dan memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan membiarkan Harvey lolos jika dia benar-benar seperti ini. Tepat pada saat ini, Stephen dan Brian menatap Tamara Ebony. Tamara mengangguk, lalu dengan lantang berseru. Ini buruk. Ini mengerikan. Berlian 2 karat yang aku rencanakan untuk diberikan kepada Lady Walker hilang. Ini bernilai beberapa ratus ribu dolar. Bagaimana itu bisa hilang? Tamara tampak cemas. Semua orang datang. Kembali ke akal sehat mereka dari keterkejutan total. Ini adalah lingkaran sosial atas. Uang bisa hilang, tapi tidak pernah ada kasus pencurian. Jika ada pencuri yang sebenarnya di antara kelompok orang ini, itu akan menjadi berita yang memalukan. Bagaimana mereka bahkan memiliki rasa hormat untuk terus berada di industri ini? Kamu kehilangan sesuatu. Brian berjalan maju dan mengeluarkan batuk. Cepat dan periksa saku dan tasmu. Apakah itu ada di suatu tempat? Cynthia juga gelisah. Senior Ebony, bukankah kamu melihatnya saat kamu berada di kamar kecil sebelumnya? Apa kau meninggalkannya di sana? Mustahil. Tamara terlihat sangat bertekad. Dia tidak punya niat untuk memeriksa kamar kecil. Aku dengan hati-hati menyiapkan hadiah itu sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkannya di sana? Aku tidak akan seceroboh itu. Itu pasti dicuri. Stephen kemudian berseru sambil bingung. Apakah ada pencuri di antara kita? Hah? Benarkah itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Lagi pula tidak ada dari kita yang peduli tentang sesuatu yang murah. Lingkaran ini tidak pernah memiliki kasus pencurian. Kerumunan sedang bergosip. Orang-orang yang hadir adalah senior atau selebritas terkenal, siapa yang bahkan tidak peduli dengan berlian yang harganya beberapa ratus ribu dolar. Tidak ada yang akan mencuri hal seperti itu. Semua orang tidak percaya. Orang-orang di lingkaran kita tidak akan pernah seserakah itu. Apalagi mengotori tangan kita. Tapi malam ini berbeda, dan entah bagaimana seorang satpam menyelinap masuk. Beberapa ratus ribu dolar pasti sebanding dengan gaji orang ini selama 20 tahun. Seru Brian dengan dingin. Semua orang tanpa sadar mulai ke arah Harvey. Kate membeku, lalu mengerutkan kening. Tuan Muda Holt, kamu tidak boleh menuduh seseorang melakukan sesuatu tanpa bukti kuat. Secara alami, Kate merasa Harvey tidak seperti pria biasa lainnya. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Selain itu, dia adalah pacar Harvey apapun yang terjadi. Kate harus membela Harvey. Kita sudah berkumpul bersama berkali-kali, tapi kapan kita kehilangan sesuatu? Stephen mencoba menambahkan bahan bakar ke api. Aku merasa orang yang muncul entah dari mana ini adalah tersangka terbesar saat ini. Tamara mengerutkan kening dan berseru. Kami tidak tahu apakah dia pelakunya atau bukan. Ayo hubungi polisi. Biarkan mereka menangani situasinya. Tidak perlu, ini yang terpenting. Jadi, kami bermain sesuai aturan Paramount di sini. Apakah kamu lupa di mana kita berada? Mereka pasti akan memberikan keadilan kepada semua orang di sini. Saran Brian. Bab 1698. Aku sudah menghubungi yang lain. Mereka akan mengirimkan keamanan untuk menangani ini segera. Aku memperingatkanmu, Harvey York. Keluarkan apapun yang kau curi. Jika tidak, kau tidak akan lolos begitu saja jika kami mengetahui bahwa berlian itu ada padamu.
Menurut aturan di sini, mencuri sesuatu akan mendapat hukuman yang setara dengan seseorang yang curang di tempat perjudian, dan itu akan membuat tanganmu patah. Brian Holt terkekeh dingin. Cynthia Zimmer berdiri di depan Harvey dan berseru. Berhentilah melontarkan tuduhan tak berdasar. Harvey tidak akan mencuri sesuatu seperti ini. Dia bahkan tidak membutuhkan uang. Dia tidak butuh uang. Cynthia sudah berhenti melindunginya. Seluruh tubuhnya berteriak, "Aku butuh banyak uang. Cepat dan cepat ke sini sebelum dia menyeretmu ke dalam situasi ini." Tamara Ebony menarik Cynthia ke samping dan menghentikannya membela Harvey. Bahkan sebelum Cynthia bisa mengatakan apapun, pintu masuk aula ditendang terbuka. Selusin pria yang cocok dan kuat berjalan masuk dengan ganas. Pria yang berdiri di tengah tidak lain adalah manajer Lenny Thompson sendiri. Lenny dengan dingin berseru. "Aku mendengar seseorang mencuri di sini. Betapa beraninya. Apakah kau tidak tahu tempat seperti apa Paramount itu? Kau akan membayar harga untuk mencuri barang dan melanggar aturan di sini." Lenny menunjukkan kebenaran di wajahnya. Orang-orang yang tidak mengetahui posisinya akan berpikir bahwa dia adalah semacam main hakim sendiri yang melayani keadilan. Brian berjalan ke depan dan berseru. "Akhirnya kamu di sini, manajer Thompson. Kamu harus mengambil alih di sini. Hadiah Nona Ebony untuk Lady Walker hilang. Itu berlian yang harganya beberapa ratus ribu dolar. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga niat baik Nona Ebony." Lenny mengangguk, lalu menjawab dengan tenang. "Yakinlah, Tuan Muda Holt. Aturan Paramount tidak akan pernah memperlakukan orang baik dengan salah. Orang jahat juga tidak akan lolos begitu saja. Bagaimanapun, pelakunya harus menunjukkan diri sekarang juga. Jika kau melakukan itu, aku hanya akan mempertimbangkan untuk mematahkan salah satu jarimu. Jika aku menemukan siapa itu sendiri, aku akan mematahkan seluruh lenganmu. Jangan salahkan aku karena tidak punya hati." Niat membunuh merembes keluar dari tubuh Lenny saat ini. Ekspresinya dingin dan tegas. Brian langsung menunjuk Harvey yang berdiri di belakangnya. "Manajer Thompson, kami pikir orang ini ada di sini." Kerumunan mundur beberapa langkah setelah mendengar kata-kata itu. Lenny tersenyum celaka saat melihat Harvey. Dia tidak terkejut sama sekali. "Kau yang menyebabkan kekacauan besar lagi ya? Aku tahu kau tidak berguna begitu aku melihatmu. Sekarang aku melihatmu, kau terlihat seperti tipe pria yang melakukan pekerjaan kotor. Serahkan diri. Berlututlah dan minta maaf, dan aku hanya akan mematahkan satu jarimu. Jika kau menungguku menemukan berlian itu, aku akan mematahkan seluruh lenganmu." Harvey menatap Lenny tanpa memberinya jawaban langsung, lalu dengan tenang bertanya. "Kau hanya akan berasumsi bahwa aku adalah pencurinya tanpa bukti kuat bahkan sebelum kau melakukan pencarian menyeluruh. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Memutuskan tangan karena mencuri barang. Ada aturan Paramount. Siapa yang memberimu wewenang untuk bertindak di atas hukum? Apakah kalian pikir kalian dewa atau semacamnya?" Lenny kemudian dengan tenang menjawab. "Harvey York, kenapa kau tidak pergi dan bertanya siapa bos Paramount? Aturan di sini jauh melebihi hukum, tidakkah kau mengerti? Bahkan kaisar sendiri harus membayar harga karena melanggar aturan di sini. Apalagi satpam yang lemah. Kau pikir kau siapa? Kau berbicara kepadaku tentang hukum. Izinkan aku memberi tahumu sekarang. Aku adalah hukum." Bab 1699. Harvey, jika kau menemukan sesuatu, keluarkan saja. Nona Ebony juga akan berterima kasih. Kate Walker yang selama ini diam saja tiba-tiba angkat bicara. Harvey hanyalah pacar sementaranya, tapi dia tetap ingin membantunya. Harvey acuh tak acuh. "Aku tidak menemukan apapun. Bagaimana aku bisa menyerahkannya?" Kate mengerutkan kening. "Harvey, kamu tidak mengerti betapa seriusnya ini. Tempat ini dimiliki oleh keluarga Jin dari Mordu. Aku mendengar bahwa Islander juga memiliki beberapa bagian di sini. Jika kamu membuat masalah di sini, itu tidak akan berakhir dengan baik untukmu. Jika kamu menyerahkan berlian itu sekarang,
aku akan meminta maaf kepada Nona Ebony untukmu dan kami akan menganggap masalahnya selesai. Oke. Meminta maaf. Harvey sama sekali tidak terdengar khawatir. Mengapa aku harus meminta maaf untuk hal-hal yang tidak aku lakukan? Kamu yakin tidak mengambil apa-apa? Kerutan kait semakin dalam. Tampaknya Harvey sama sekali tidak menghargai niat baiknya. Saat ini, dia jelas tidak berterima kasih atas kebaikannya. Harvey tetap tidak peduli, terlalu malas untuk berbicara lagi. Brian membentak. Nona Walker, dia menipumu untuk menjadi pacarnya. Kenapa kamu masih membantunya? Semua orang tahu hubunganmu palsu. Itu tidak akan memengaruhi reputasimu, apalagi reputasi keluarga Walker. Brian melemparkan tatapan kotor pada Harvey. York, tunggu saja sanksi dari Paramount. Seluruh kerumunan mengikuti gerakannya dan menatap Harvey dengan jijik. Menjadi elit, mereka paling membenci penipuan kelas rendah. Cynthia hendak mengatakan sesuatu, tapi Harvey meliriknya dan menggelengkan kepalanya pelan. Untuk sesaat, Cynthia tertegun. Kemudian, dia terdiam. Dia tahu bahwa saudara iparnya pasti punya tipu muslihat, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat kesunyiannya, Brian dan yang lainnya semakin bersemangat. Sekarang, bahkan Nona Zimmer tidak mempercayaimu. York, kenapa kau masih keras kepala? Kait memandang Harvey, tidak senang. Kemudian, matanya tertuju pada Brian dan pasukannya. Tiba-tiba, dia memahaminya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Sebaliknya, dia menonton semuanya dengan diam-diam acuh tak acuh, ingin tahu bagaimana Harvey akan keluar dari kesulitannya. Lenny memelototi Harvey dengan penuh kebencian. Apakah kamu tidak akan menjelaskan ini, York? Apakah kau ingin kami mengambil tindakan terhadapmu? Ding! Harvey dengan santai menjatuhkan gelas anggur di tangannya dan mengendurkan bahunya. Aku bersedia bekerja sama denganmu dan membiarkan kau mencariku. Selama kau dapat menemukan sesuatu, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Tetapi jika kau tidak dapat menemukan apapun, kau perlu memberiku penjelasan yang memuaskan atas tindakanmu. Jika kami tidak dapat menemukannya, aku akan meminta maaf kepadamu di depan umum. Aku bahkan akan memberimu 160.000 lagi. Jawab Brian, suaranya jernih dan percaya diri. Manajer Thompson, cari saku belakang celananya. Yang di kanan. Lenny menatap Brian, sekarang mengerutkan kening. Tidak bisakah tuan muda yang kaya ini menjadi sedikit lebih pintar dalam melakukan sesuatu? Kata-kata mereka akan mengingatkan orang-orang yang lebih bijak, yang akan langsung tahu bahwa mereka mencoba menjebak Harvey. Untungnya, semua yang hadir ada di pihak Brian. Ada segelintir orang yang menganggap apa yang dia lakukan itu benar, tetapi mereka tidak berani berdiri dan mengkritiknya. Lenny menindaklanjuti dan berkata dengan percaya diri. Cari di sekujur tubuhnya. Segera, beberapa personel keamanan mendekati Harvey seolah-olah dia adalah musuh, dan mulai menggeledahnya. Brian mencibir. Tamara dan Stephen bertukar pandang puas, gembira. Kucing ada di dalam tas. Mereka semua menunggu Harvey terjebak dalam perangkap mereka dan jatuh ke dalam kehancuran. Tanpa diduga, rencana mereka dengan cepat meledak di wajah mereka. Tidak. Tidak ada berlian seperti itu di tubuh Harvey. Bab 1700. Kaus kaki dan sepatu Harvey dilepas. Ikat pinggangnya juga ditarik. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Ekspresi arogansi Brian berangsur-angsur berubah menjadi tidak percaya. Dia berseru dengan muram. Tidak mungkin. Berlian itu pasti bersamanya. Lenny mengerutkan kening. Dia mengusir petugas keamanan dan menggeledah Harvey sendirian. Petugas keamanan lainnya kemudian melewati semua sudut dan celah di seluruh aula. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Setelah lebih dari 10 menit pencarian aktif, mereka menjadi murung dan bertukar pandang muram. Bahkan jika mereka menemukan berlian di sudut, mereka masih bisa menjebak Harvey. Tapi sekarang, tidak ada apa-apa. Apa yang bisa mereka lakukan? Mata Lenny tertuju pada Brian. Menyadari ini, Brian mengerutkan kening dan mengangguk.
Lenny menarik napas dalam-dalam dan memanggil beberapa petugas keamanan lagi, termasuk yang perempuan. Cari. Tersangka mungkin menyembunyikannya di tubuh orang lain. Setiap orang harus dicari. Jika dia mencuri berlian itu, maka sidik jarinya pasti ada di sana. Tak lama kemudian, situasi menjadi heboh. Brian, Stephen, dan yang lainnya juga digeledah. Bahkan Kate Walker, yang memiliki status tertinggi di antara mereka semua, digeledah. Meski sudah 1 jam mencari, tetap saja, tidak ada yang muncul. Beberapa tamu wanita mengenakan berlian, tetapi setelah pemeriksaan menyeluruh, berlian tersebut diidentifikasi sebagai milik mereka. Kulit Brian menjadi mengerikan. Tamara telah menemukan kesempatan untuk memasukkan berlian itu ke dalam saku Harvey ketika dia baru saja jatuh, namun mengapa dan bagaimana berlian itu bisa hilang? Apalagi, Harvey tidak pernah meninggalkan aula. Dia tidak mungkin mengeluarkan berlian itu. Yah, apakah kalian semua sudah cukup bersenang-senang? Kau tidak menemukan berlian padaku, yang berarti aku bukan pencurinya. Harvey menoleh ke Lenny. Bisakah kau membersihkan namaku? Kulit Lenny jelek, tapi dia tetap memaksakan senyum dan berkata, untuk menangkap pencuri, kau harus menemukan barang curiannya. Karena kau tidak memiliki berlian, tentu saja, kau bukan lagi tersangka. Kalau begitu, terima kasih atas usahamu. Kata Harvey, meski nadanya sangat acuh tak acuh. Tamara merasa cemas. Berlian itu harganya lebih dari $160.000. Dia telah mempersiapkannya dengan hati-hati untuk trik mereka. Sekarang setelah itu hilang, dia sangat tertekan. Dia meraih Harvey dengan keras dan berkata dengan keras. Di mana kau menyembunyikan berlian itu? Apakah kau tidak mendengar apa yang dikatakan manajer Thompson? Aku tidak bersalah. Harvey tetap tidak terpengaruh. Ada begitu banyak orang di sini. Bagaimana kau begitu yakin bahwa berlian itu ada padaku? Tamara otomatis bergumam. Karena kita taruh. Nona Ebony. Berliannya tidak ada di Harvey. Mungkin kamu meninggalkannya di tempat lain. Brian menyela dia dengan tergesa-gesa, takut dia akan mengungkap rencana mereka. Stephen dengan cepat setuju. Ya, kamu mungkin meninggalkan berlian di dalam mobil. Kami salah paham tentang Harvey. Jika rencana mereka untuk menjebak Harvey diketahui, itu akan membawa masalah bagi mereka. Karena berlian itu tidak dicuri, maka masalah ini sudah berakhir. Mari terus bersenang-senang. Lenny tampak tak berdaya. Karena mereka tidak dapat mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan Harvey, mereka hanya dapat mengesampingkan keluhan mereka. Cynthia menghela nafas lega. Dia tahu bahwa saudara iparnya akan baik-baik saja. Kate menyipitkan matanya ke arah Harvey. Pria ini bukan orang bodoh seperti yang terlihat. Tunggu. Jika aku ingat dengan benar, seseorang mengatakan bahwa jika aku dianiaya dan semuanya ternyata salah paham, kau akan memberiku penjelasan. Di mana itu? Harvey tersenyum, menunjuk ke mereka bertiga. Kau, dan kau. Berlututlah dan minta maaf padaku sekarang juga. Sebelum orang lain dapat berbicara, Tamara yang marah berteriak, marah. Yor, jangan memaksakan keberuntunganmu. Aku menaruh berlian itu di sakumu. Jangan bermain polos denganku. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, kerumunan itu terdiam. Senyum kecil muncul di wajah Harvey.